Motor Vega R lama. Keluhan motor suaranya kasar. Di sini mekanik bengkel akan berikan penganalisaan untuk motor Vega R yang akan mekanik bengkel kerjakan ini. Kerusakannya ada pada bagian apa? Di sini maksudnya nanti sebelum mekanik bengkel lakukan pembongkaran pada mesinnya, mekanik bengkel akan menganalisa terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa mempunyai gambaran apabila motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama pada motor teman-teman Vega R lama suaranya kasar. Oke, coba akan mekanik bengkel nyalakan terlebih dahulu motornya supaya teman-teman bisa mendengarkan suara kasar yang ada pada motor ini. Oke teman-teman, pada motor Vega ini suaranya kasar berlebihan. Nah, di sini sering sekali banyak teman-teman dan konsumen lain yang suka bertanya, "Mas mekanik, motor saya itu suaranya kasar. Apa saja sih kerusakannya?" Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman apabila motor teman-teman, khususnya kemungkinan Vega R suaranya kasar. Jadi penjelasan awalnya seperti ini teman-teman. Motor yang suaranya kasar itu harusnya dan memang harus dicek terlebih dahulu teman-teman, supaya kita itu bisa memastikan fix suara kasarnya itu ditimbulkan dari mesin bagian mana dan spare part apa yang mungkin mengalami keausan dan mungkin mengalami kerusakan spare partnya. Kalau kita hanya diberitahu, "Mas mekanik, motor saya suaranya kasar." Nah, nanti walaupun sang mekanik itu bisa mengira-ngira
itu masuknya cuman penganalisaan saja teman-teman, mengira-ngira. Wah, ini mungkin suara kasarnya dari setang seher. Wah, ini suara kasarnya dari rantai keteng. Wah, ini suaranya kasar dari setelan-setelan klepnya kendor. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu sebelum motor sampai. Itu sebelum motor dilakukan pengecekan langsung. Namanya mengira-ngira, nebak-nebak. Nah, karena kemungkinan si mekanik juga sudah mempunyai analisa awal. Tetapi dalam melakukan perbaikan motor yang dalam melakukan perbaikan motor yang suaranya kasar, itu akan lebih baiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi si motor itu ada di hadapan mekaniknya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Penjelasan lanjutnya seperti ini. Motor itu terbagi menjadi 4 bagian mesin teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi, motor itu terbagi menjadi 4 bagian mesin. Nah, dari keempat bagian mesin itu bisa saja di suatu bagian tertentu pada mesin itu suaranya kasar. Nah, mekanik bengkel lebih jelaskan ya. Anggap saja ini motornya ya. Memang ini yang mau mekanik bengkel bahas ya teman-teman. Jadi seperti ini. Motor itu terbagi menjadi 4 bagian mesin. Kalau misalkan dipecah gitu ya. Nah, satu, anggap saja ini bagian mesin depan teman-teman. Satu ya. Ini bagian mesin depan. Kedua, anggap saja ini bagian mesin kiri. Ketiga, bagian mesin kanan. Ya, sebelah kanan ya. Dan keempat, bagian mesin tengah. Bagian mesin tengah berarti ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Oke, penjelasan lanjut yang tadi mekanik bengkel sebut bahwa suara kasar pada motor itu bisa saja terjadi di salah satu bagian keempat bagian mesin itu teman-teman, maksudnya ya. Misalkan dari keempat bagian mesin ini suaranya kasar, itu masing-masing suaranya kasar khas gitu teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Setelah mekanik bengkel lakukan pengecekan, ternyata suara kasarnya di bagian mesin depan nih. Nah, itu seperti apa suaranya? Dan suara kasar pada bagian mesin kiri itu seperti apa suaranya? Suara kasar pada bagian mesin kanan itu seperti apa suaranya? Suara kasar pada bagian mesin tengah itu suaranya seperti apa? Nah, dari keempat bagian mesin itu suaranya berbeda-beda teman-teman. Khas gitu ya. Nah, mekanik bengkel akan lebih dalam lagi dalam menganalisa motor yang suara kasar. Oke. Nah, misalkan setelah mekanik bengkel melakukan pengecekan suara kasar ternyata ditimbulkan dari mesin depan ini teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan suara kasarnya dari satu, rantai keteng teman-teman. Rantai keteng adanya di bagian mesin kiri ya, dari depan sampai ke mesin kiri nih. Nah, itu anggap aja mesin depan suara kasarnya ya. Satu, rantai keteng. Bisa dicek rantai keteng kendor menyebabkan suaranya kasar, karena rantai keteng di dalam yang kendor menyebabkan rantai ketengnya itu bisa menyentuh dalaman blok-bloknya, jadi suaranya kasar. Kedua, yang harus kita lakukan pengecekan pada bagian mesin depan yang suaranya kasar, bisa dicek dari lifternya teman-teman. Ini lifter. Lifter itu adalah otomatis rantai keteng, biasa mekanik sebut. Nah, ini kalau
mengalami kerusakan, otomatisnya dia menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Karena apa? Sebagai penahan rantai ketengnya sudah kurang baik. Dengan adanya lifter atau otomatis rantai keteng ini, maka rantai keteng bisa tegang terus teman-teman. Tetapi kalau lifter atau otomatis rantai keteng ini kendor, aus dan rusak, maka dia tidak akan mampu menekan rantai keteng dengan baik, menyebabkan rantai keteng kendor. Nah, dengan kendornya rantai keteng menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Ketiga, kita masih di bagian mesin depan ya, suara kasarnya. Suara kasar pada bagian mesin depan itu juga bisa terjadi pada bagian blok head ini teman-teman, blok mesin depan. Nah, itu bisa kita lakukan pengecekan. Satu, setelan klep. Setelan klep yang kendor akan menyebabkan motor menjadi suaranya kasar, gelitik. Kerja setelan klep begini, tek 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 tek. Nah, melatuk ya teman-teman ya. Kalau setelan klepnya ini kendor, juga bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Kedua yang harus kita lakukan pengecekan adalah noken as. Nah, noken as masuknya masih di bagian mesin depan ini ya teman-teman ya. Noken as, lalu laher noken as. Nah, 3 tuh sudah mekanik bengkel sebut analisanya ya. Lalu pelatuk klep atau rocker arm. Nah, rocker arm yang sudah mengalami kausan juga bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Ini masih di lingkup mesin depan. Ada bos klep teman-teman. Bos klep kalau dia goyang, aus dan oblak, maka bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Dan cek juga apalagi teman-teman bagian mesin depan. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi suara kasar yang mungkin ditimbulkan dari mesin depan, penganalisaannya: 1, rantai keteng. 2, otomatis rantai keteng lifter ini. Terus di dalam sini ada lidah-lidah keteng teman-teman. 4, setelan klep. 5, rocker arm. 6, noken as. 7, kelaher noken as. 8, bos klep. Nah, itu masih analisa kerusakan kasar pada bagian mesin depan ya. Nah, sudah mekanik bengkel sebutkan ya satu persatu. Nah, misalkan suara kasar yang terjadi pada bagian mesin kiri ini teman-teman. Nah, untuk pada bagian mesin kiri itu isinya masuknya masih rantai keteng ya, dari rantai keteng nyampe ke sini nih teman-teman. Nah, di sini mesin kiri itu isinya cuman magnet teman-teman, magnet dan sepul. Biasanya permasalahan-permasalahan suara kasar pada bagian mesin kiri itu bisa terjadi magnetnya bermasalah. Misalkan mur pengikat magnet kendor, jadi menyebabkan motor suaranya kasar karena magnetnya mungkin terlepas, gludak jadi kasar gitu teman-teman ya. Nah, untuk analisa suara kasar di bagian mesin kanan di sini ya nih teman-teman. Pada bagian mesin kanan ini isinya kopling teman-teman. Isinya kopling. Biasanya kalau kita cek, oh ternyata suaranya kasar dari mesin kanan. Nah, itu di bagian kopling ya teman-teman ya. Nah, kalau bagian kopling isinya yang harus kita cek dan mungkin yang menyebabkan suara kasar pada bagian kopling: 1, kita cek rumah-rumah kopling, mangkok kopling, rumah kopling utama dari kausan-kausan dan goyang-goyang dan oblak-oblak. Nah, biasanya dari situ bisa menyebabkan suaranya kasar kalau rumah-rumah koplingnya sudah aus, kendor dan goyang dan oblak. Itu penganalisaan dari mesin kanan. Dan untuk penganalisaan suara kasar dari mesin tengah, itu mungkin mesin utama teman-teman ya, itu udah di tengah-tengah sini nih.
di pusatnya keseluruhan mesin ya. Nah, biasanya suara kasar dari bagian mesin tengah itu disebabkan karena setang sehernya aus teman-teman. Satu, setang seher yang sudah mengalami keausan, maka motor menjadi suaranya kasar seperti parut kelapa, klotok-klotok, kletek-kletek gitu ya, kasar. Nah, kedua, kelahar noken kelahar setang seher teman-teman ya. Nah, itu sedikit ya unitnya, cuman setang seher di bagian mesin tengah, setang seher dan kelahar. Nah, itulah suara kasar pada bagian mesin tengahnya itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi, suara kasar pada motor itu lebih baik dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita bawa motornya langsung berhadapan sama mekaniknya, supaya mekaniknya bisa mengecek secara teliti suara kasarnya itu ditimbulkan dari bagian mesin mana. Bisa dari mesin depan, mesin tengah, mesin kanan, dan mesin kiri. Masing-masing dilakukan pengecekan supaya bisa jelas dan fix suara kasarnya itu ditimbulkan dari bagian mesin mana dan ada keausan atau kerusakan di spare part apa. Oke teman-teman, inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel tentang penganalisaan motor yang suaranya kasar, khususnya untuk motor Vega R lama ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Setelah ini akan mekanik bengkel lakukan pembongkaran mesin untuk lebih jauh lagi dalam melakukan pengecekan satu persatu spare part apa yang mungkin mengalami keausan dan kerusakan.